Kalau kemarin Pichel kedatangan laptop ROG yang dengan berani membawa setup single GPU untuk ngelibas akan game-game kelas berat, maka kali ini Pichel kedatangan sepupunya nih dari brand Asus, dari lini ZenBook, yang juga menggunakan spesifikasi yang more or less mirip lah dengan si ROG, namun dengan spek layar yang lebih kinclong. Dan pertanyaannya, mungkinkah kinerjanya akan sama aja, atau bisa jadi lebih baik, atau bahkan malahan jauh lebih drop daripada saudara seperguruannya itu? Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop dari Asus, yaitu Asus ZenBook S13 OLED UM5302T. Untuk spesifikasi laptop ini sendiri adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 6800U, RAM 16GB LPDDR5 Quad Channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan sharing memori sebesar 512MB, layar OLED panel touchscreen 13,3 inci 10 bit dengan resolusi 2880x1800 atau 2,8K dan refresh rate sebesar 60Hz. Dari segi desain, laptop ini tuh masih menggunakan DNA ZenBook yang memang terkenal compact, slim, dan juga lebih portable dibandingkan dengan varian laptop Asus yang lainnya. Tapi meskipun begitu, memang Asus menyatakan kalau laptop yang lagi Pichel bahas ini tuh bahkan lebih slim daripada varian ZenBook yang lainnya. Jadi mungkin ZenBook Lite gitu kali mungkin ya. Ada juga, kayak pernah kita bahas deh. Laptop ini datang dengan menggunakan 4 varian warna, yaitu namanya Ponder Blue, Refine White, Aqua Celadon, dan juga Vestige Beige. Ribet bener sih namanya ini. Tapi untung aja varian yang Pichel pegang ini tuh yang Ponder Blue. Jadi Pichel nggak belepotan lah ya, at least nyebut nama warnanya. Kayak si Vestige Beige, Besties itu apa sih? Bestie ya? Oke, biar lebih jelasnya Pichel akan coba breakdown penampakan laptop ini sedetail mungkin, biar teman-teman bisa understand secara keseluruhan. Kita mulai dari sisi depan dulu, di mana tampilan display cover laptop ini mendapatkan sedikit penyegaran, terutama untuk di bagian logonya. Di mana dengan background yang full berwarna biru tua dengan matte finish, alih-alih terdapat tulisan kayak Asus ZenBook besar seperti para pendahulu-pendahulu ataupun mayoritas ZenBook, di sini hanya terdapat logo artistik mirip seperti huruf A yang dicetak dengan glossy finish di bagian tengah area sebelah kanan dari display covernya. Dan sebagai penunjuk akan identitas laptop ini, terdapat juga tulisan Asus ZenBook di bagian tengah bawah area display covernya. Kemudian di bagian bawah display cover, terdapat juga engsel di sisi kiri dan kanan, beserta juga dengan enclosure yang menggunakan back color serupa, tapi ini datang dengan glossy finish. Jadi kalau lagi dalam keadaan tertutup, ini kayak ada yang mengkilap-kilap gitu di bagian belakang dari laptopnya, which is cool lah. Next ke sisi dalam, pada bagian ini tampilannya simple, hanya ada layar dengan glossy finish yang menempati ya mostly 50% dari area bagian dalam. Dan juga ada keyboard berwarna hitam yang berpadu serasi dengan area palm rest yang memiliki warna serupa dengan display covernya. Tapi memang sedikit ada yang mengganggu di Pichel nih, yaitu warna touchpad-nya yang sedikit lebih terang dari warna palm rest-nya. Kalau buat Pichel sih ini kayak mengurangi akan kegantengan si ZenBook ya. Pichel mungkin kalau bisa senada mungkin akan lebih better. Dan satu lagi, ini yang jauh lebih ganggu sebenarnya menurut Pichel, tapi bisa kita akalin. Walaupun memang nggak sekrusial dari touchpad-nya, itu tuh adalah stiker-stiker. Kayak contohnya stiker Ryzen, Radeon, ataupun Pantone Validate yang memang memiliki warna yang cerah dan juga kontras dengan area palm rest-nya. Jadi kalau laptopnya nih lumayan gede kayak si Zephyrus yang Pichel review kemarin sih, harusnya stikernya nggak akan terlalu notice gitu ya. Malahan kadang-kadang suka ketutup pantangan gitu kalau misalnya kita ngetik. Tapi laptop ini kan imut-imut ya, jadi kayak stiker-stikernya itu jadi kayak kesannya kegedean aja gitu. Jujur aja ya, kalau misalnya Pichel sih udah gemes nih buat rencananya sih kita mau copotin nih stikernya. Lanjut ke bagian bawah, tampilan di sini tuh juga bisa dibilang simple abis. Hanya ada grill ventilasi yang seperti seadanya, grill exhaust di bagian kanan atas, dan juga grill-grill audio di sisi kanan dan kiri bagian bawahnya. Dan sebagai kaki-kaki untuk laptop ini pun juga hanya ada 3 bump karet yang diletakkan secara horizontal, baik di sisi atas dan juga di bagian bawahnya.
Nah, tadi Pichel sempat mention kalau laptop ini imut-imut ya kan? Iya betul, karena dimensi laptop ini yang Pichel bisa bilang tipis banget, hanya 21,9 dikali 21,1 cm dengan ketebalan hanya 1,5 cm dan berat sekitar 1,1 kg saja. Ada yang ngerasa kalau dimensinya familiar? Ya betul, karena dimensi laptop ini tuh hanya seukuran kertas HVS ukuran A4. Jadi sedikit banyak Pichel tuh kalau bawa laptop ini tuh serasa kayak bawa skripsi satu jilid dulu gitu ya, waktu tesis sama juga waktu skripsi gitu. Dan buat teman-teman, ingat yang masih kuliah, kelarin skripsinya ya. Nggak semua orang tuh bisa kayak Mark Zuckerberg, kagak kuliah, kagak beres, kecil peluang. Kemudian kalau kita bicara soal build quality-nya, bodi laptop ini mayoritas sudah mempergunakan material logam, yaitu magnesium aluminium alloy, yang memang terbukti memiliki durabilitas yang mumpuni. Tapi memang dengan ketebalan yang lebih minim lah, dengan bobot yang juga ringan. Material logam ini nanti dipergunakan di seluruh permukaan laptop, mulai dari display cover, palm rest, hingga ke bagian bawah dari laptop. Dan uniknya lagi, permukaan laptop ini juga sudah dilapisi tuh dengan Asus Antibacterial Guard dengan menggunakan lapisan positively charged silver yang silver ions gitu yang sanggup menjaga permukaan laptop ini bebas bakteri selama 3 tahun. Wow, impressive. Mungkin kalau kita batuk laptop kali ya, kalau dulu kan kita batuk ke baju gitu. Bang. Ya tapi lagi-lagi, coating body laptop yang keren ini sayangnya tidak mencegah akan sidik jari kita mudah menempel, terutama jika tangan dalam keadaan lembab ataupun berminyak. Apalagi terutama di bagian layarnya, ini tuh gampang banget dekil, bahkan kalau misalnya tangan kita bersih sekalipun. Dan juga karena memang material pembentuk dari bodinya ini itu cenderung tipis, jadi sudah pasti flex akan tetap terasa di semua permukaan laptop ini. Tapi jangan khawatir, karena walaupun dia kerasa-kerasa flex, tapi laptop ini sudah mengantongi akan sertifikasi US MIL STD 810H, yaitu military grade standard. Jadi sudah pasti laptopnya akan strong. Cuma jangan dibanting juga, bos. Banting rusak. Terakhir untuk bagian desain yang penting yaitu I/O port, di mana ini terletak di sisi kiri dan kanan dari laptopnya. Mulai di sisi kiri nanti kita hanya akan menemukan satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support akan power delivery dan juga 4K external display. Lalu di sisi kanannya terdapat dua LED indikator untuk baterai dan juga power, dua port USB Type-C 3.2 Gen 2, dan satu combo audio port 3,5 mm. Udah, itu aja. Super simple dan irit tempat banget. Jadi, memang Asus mendesain laptop ini tuh sesimpel dan juga seportable mungkin. Sehingga banyak banget port-port krusial yang menurut Pichel jadinya hilang. Dan kayaknya jadi kesannya ngikutin brand-brand buah kegigit gitu loh. Tahu kan brand yang tuh. Untungnya dalam paket penjualannya kita masih diberikan sebuah adapter converter dari USB Type-C kepada USB Type-A. Walaupun memang Pichel nanya, kenapa nggak sekalian aja sih converter kayak ke HDMI gitu, yang paling penting. Dan juga USB 4. Mana USB 4? USB 4! Di bagian layar, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan layar yang jelas kinclong dan juga bagus, yaitu OLED panel touchscreen dengan glossy finish berukuran 13,3 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi 2,8K atau 2880 x 1800 dengan refresh rate sebesar 60 Hz dan response time sebesar 0,2 milisecond. Panel layar ini diproduksi oleh Samsung dengan kode SDC 4172 atau ATNA 33AA03-0 yang memiliki color depth 10 bit dengan color akurasi 100% DCI-P3, 126% sRGB, dan 97,8 Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahannya pun maksimumnya panel ini mampu menghasilkan hingga 550 nits dan juga kontras rasio hingga 1 juta berbanding 1. Di bagian ini Pichel jelas harus tepuk tangan dan bilang puas banget dengan monitor ini, terutama dari segi tingkat ketajaman dan juga akurasi warnanya. Ditambah lagi layar laptop ini sudah mengantongi akan segudang sertifikasi mentereng. Sebut saja seperti Low Blue Light hardware dari TUF Rainland yang memang bisa menjadi jaminan bahwa kita nggak terlalu cepet capek kalau misalnya kita lihat layar laptop ini agak jangka panjang gitu ya. Lalu ada juga Pantone Validate, kemudian VESA Certified True Black 500 yang menjamin produksi warna pada layar laptop ini menghasilkan ketajaman dan juga akurasi
plus kontras yang tinggi, dan jelas sudah pasti akurat, di mana hal ini akan sangat penting dan juga krusial sekali di dalam dunia desain dan digital imaging. Ini juga nanti berimpact kepada bagian gaming ataupun entertainment-nya. Ya, walaupun memang ini bukan laptop gaming, tapi saat Pichal menjalankan game pada laptop ini, maka color theme yang ada di game-game itu semacam kayak Dota ataupun Genshin Impact, tampilannya jadi jauh lebih shimmering, splendid gitu. Dan nggak ketinggalan juga buat kita yang apalagi suka konsumsi konten gitu ya. Dengan adanya Dolby Vision, membuat teman-teman yang hobi nonton bakalan betah mantengin layar laptop ini. Cuma memang untuk ukuran layar laptop 13,3 inci, ini jadi terasa sempit jika kita gunakan laptop ini sebagai media kerja digital imaging kita, atau mungkin dipakai buat nonton. Ditambah juga dengan refresh rate yang mungkin masih tergolong standar, apalagi 2022 gitu ya, membuat sepertinya power dari layarnya ini kayak agak nanggung gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi portabilitasnya, jelas layar OLED yang dipasang di sini tuh udah pas banget dengan setup yang laptop ini tuh tawarkan secara keseluruhan. Dan juga ditambah dengan brightness yang sudah di atas 500 nits, membuat laptop ini mudah lah untuk kita gunakan di segala kondisi pencahayaan. Walaupun bisa nggak bisa pungkiri, dengan pakai glossy finish, maka tetap aja tuh reflections banyak sekali. Jadi bisa mungkin hindari banyak cahaya. Lalu sebagai bingkai layarnya, laptop ini juga sudah menggunakan four-sided nano edge design dengan tebal bezel hanya 1 mm di sisi atas, kanan, dan kirinya, dan 0,7 cm di sisi bawah. Tapi kalau diperhatikan, ada black bar di sekeliling layar, sehingga total tepiannya itu menjadi 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 0,8 cm di sisi atas yang dilengkapi juga dengan webcam, dan 2,1 cm di sisi bawah, yang juga sudah terdapat teks Asus ZenBook dengan silver glossy finish di tengah-tengahnya. Walaupun begitu, black bar-nya ini tuh masih tergolong tipis, yang memang menghasilkan screen body ratio-nya tuh hingga ke 89%. Kemudian nanti sebagai penopang layarnya, seperti yang sudah Pichal sebutkan di bagian desain, terdapat dua buah engsel di sisi kanan dan kirinya, yang bisa membuka layar hingga 180 derajat saja. Sayangnya bukan 360 ya, seperti kebanyakan laptop-laptop touchscreen-nya Asus. Dan layar ini juga nggak bisa kita buka dengan satu tangan, sehingga kita harus pakai dua tangan, karena kalau kita paksa satu tangan, bakal keangkat gitu laptopnya. Selanjutnya untuk input device, di mana laptop ini dilengkapi dengan setidaknya 3 input device dan 1 security input. Untuk input device pertama yaitu keyboard, di mana ini tuh keyboardnya bertipe chiclet dan sudah mengadopsi desain yang namanya ErgoSense dengan font berwarna putih, yang artinya ukuran dan layout keyboard pada laptop ini tuh sama persis dengan keyboard desktop, tapi memang ini minus number pad-nya aja lah, jadi kayak mungkin keyboardnya TKL gitu ya, penciless. Karena memang nggak muat juga sih di laptop ini. Nah, karena ukurannya sama dengan keyboard desktop, maka ukuran keycap-nya pun juga membesar menjadi 1,6 cm dengan key pitch ataupun jarak antar cap sebesar 19,05 mm. Keycap disk-nya juga dibuat sedikit melengkung dengan kedalaman sekitar 0,2 mm mengikuti akan kontur ujung-ujung jari kita. Sementara untuk feedback-nya dengan key travels yang hanya sejauh 1,4 mm saja, maka feel keyboard-nya tuh terasa banget tactile dan enak untuk dipergunakan menulis. Contohnya narasi video yang kita buat sepanjang hampir 14 halaman ini. Cuma memang suaranya, Pichal bisa bilang nggak senyap. Karena kalau kita ngetiknya dengan tempo yang cepat, maka suara kayak cetak-cetak-cetak-cetaknya tuh masih berasa banget. Dan nanti buat kita yang mungkin memang banyak pakai laptop ini di tempat yang minim cahaya ataupun remang-remang, tenang aja. Font-font yang ada tuh masih bisa sangat terbaca dengan jelas di dalam kondisi cahaya yang remang-remang. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan lebih jelas, maka keyboard ini juga sudah dilengkapi tuh dengan backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan yang bisa kita atur menggunakan akan tombol F7. Dan buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari keyboard Asus ZenBook S13 OLED UM5302T. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana ini memiliki ukuran 13 x 7,5 cm dan berada tepat di tengah-tengah dari area palm rest-nya. Secara keseluruhan, tampilan touchpad-nya ini tuh kelihatan biasa aja. Tapi secara fitur, touchpad-nya ini juga sudah dilengkapi dengan smart gesture seperti kebanyakan laptop zaman sekarang. Dan nggak lupa juga ada Asus Numberpad 2.0
seperti kebanyakan laptop Asus series ZenBook lainnya. Number pad-nya ini juga bisa diaktifkan nanti dengan menekan icon yang berbentuk kayak kalkulator di sudut kanan atas dari touchpad-nya selama kira-kira 2 detik. Ataupun mungkin buat kita yang agak gerasa nganggu gitu ya, bisa dinonaktifkan dengan cara yang sama. Jangan lupa juga seperti biasa kita bisa ubah tingkat kecerahannya dengan menekan icon kayak segitiga di sisi kiri atas dari touchpad-nya. Dan kemudian meskipun ini nggak seribut suara dari keyboard-nya, namun feedback klik pada touchpad ini juga nggak bisa dibilang senyap-senyap amat. Suara klik-kliknya masih kedengeran dengan jelas, terutama kalau kita tekan-tekan dengan kecepatan normal ataupun agak sedikit cepat. Tapi meskipun begitu, klik feedback-nya terasa empuk dan permukaan touchpad-nya juga halus. Tapi kalau teman-teman nggak butuh touchpad-nya, maka kita bisa nonaktifkan dengan kita menekan tombol F6. Dan berikut ini bisa coba kasih contoh suara feedback dari touchpad Asus ZenBook S13 OLED UM5302T. Check this out. Next, di bagian input device, seperti yang sudah Pichel mention di awal, yaitu layarnya itu sendiri. Di mana laptop ringan dan tipis ini sudah dilengkapi dengan layar sentuh yang sudah support 10 titik sentuh, dan juga sudah support dengan protokol MPP ataupun Microsoft Pen Protocol 2.0, yang dimana salah satunya adalah Asus Pen 2.0, yang sudah support akan 4096 titik sentuh, walaupun sayangnya tidak disediakan dalam paket penjualannya. Jadi sebenarnya secara konsep ini udah pas banget ya buat teman-teman yang memang butuh perangkat digital imaging yang bisa tanda kutip all-in-one lah. Walaupun juga satu karena pen yang nggak disediain, kedua karena engselnya nggak bisa ngelipet hingga 360 derajat, maka kita harus puas aja dengan pengaturan mode laptop gitu-gitu aja. Nggak bisa jadi tablet dan sayang aja gitu nggak maksimal. Lalu yang terakhir, pada laptop ini juga terdapat sebuah security input berupa fingerprint sensor yang diletakkan tepat pada tombol powernya. Sensornya ini walaupun secara ukuran kecil, namun masih akurat dan cepat nih dalam membaca sidik jari yang sudah didaftarkan. Jadi memudahkan banget buat login Windows mempergunakan Windows Hello. Di bagian performa, laptop ini sendiri memiliki setup dapur pacu yang mirip dengan ROG Flow X13 yang sudah pernah Pichel bahas beberapa waktu yang lalu dengan prosesor 6000 seriesnya AMD. Untuk arsitekturnya sendiri ini adalah Zen 3 Plus, yaitu Ryzen 7 6800U yang memiliki arsitektur 6 nanometer dan dengan konfigurasi 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan 8 inti virtual, tapi hadir dengan TDP yang rendah karena seri U, yaitu 28 watt. Prosesor ini juga sudah memiliki base frekuensi 2,7 GHz dengan boost maksimum sebesar 4,75 GHz. Untuk software, laptop ini juga sudah dibundling dengan operating system Windows 11 dengan build number 22000.795. Nanti masih untuk urusan software juga, maka untuk mendongkrak performa laptop ini sudah dilengkapi nih dengan yang namanya AIPT atau Asus Intelligent Performance Mode, yaitu ada pilihan seperti Balance Mode, Whisper Mode, dan juga Performance Mode. Tapi, sekedar catatan untuk mengaktifkan performance mode, maka laptop wajib kita colokkan kepada adaptor listrik. Dan untuk cycle antar profilnya, yang nanti kita bisa menggunakan akan tombol Fn dan juga F. Nah, seperti biasa buat yang ngerti Pichel gitu ya, maka buat Pichel tuh spek sheet sebuah laptop itu hanya cukup kita jadikan panduan saja. Namun kita akan coba untuk uji performa laptop ini. Dan kita akan jalankan serangkaian benchmark, dan kita set laptop ini dalam performance mode, dan nggak lupa juga kita masih tetap colokkan kepada adaptor listrik untuk melihat performa paling maksimalnya. Dan untuk pengetesan pertama, kita menggunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, menghasilkan skor 9.224 poin untuk CPU multicore dan 1.441 poin untuk CPU single core. Sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 6,4 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 3.875 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk running test BMW di aplikasi Blender, laptop ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 4 menit 33 detik untuk CPU test dan 7 menit 31 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review.
Selanjutnya, untuk tes ketiga, kita jalankan PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Dan skor yang didapat adalah 9.664 untuk Essential, 7.521 untuk Productivity, dan 6.863 untuk Digital Content Creation. Secara rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 5.685. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya di sektor grafis, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan integrated GPU terbarunya dari AMD, yang memang belakangan ini sering banget Pichal bahas di laptop-laptop yang Pichal review, yaitu AMD Radeon 680M, di mana secara spek ini memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 758 unified pipeline. Secara frekuensi pun, ini tuh berada di 2,4 GHz dan sudah menggunakan arsitektur terbaru dari AMD, yaitu RDNA 2. Dan untuk menguji performa dari GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Dan hasilnya, untuk grafik mendapatkan skor 2118 dan CPU skor sebesar 6932. Sehingga secara rata mendapatkan skor sebesar 2364. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Selanjutnya kita akan tes, walaupun bukan buat laptop gaming gitu ya, tapi kita akan tes untuk gamingnya. Tapi kali ini Pichal nggak mau terlalu kejam seperti di laptop-laptop sebelumnya, maka karena itu di tes real life gaming kali ini, kita akan tetap seperti biasa menggunakan GPU-nya integrated, yaitu AMD Radeon 680M. Namun untuk resolusi Pichal turunkan menjadi 1680x1050, tetap di performance mode, dan kita buat best playable setting dengan target rata-rata untuk 60 fps. Dan nggak lupa juga, tetaplah kita colokin ke adaptor listrik. Untuk game pertama yaitu GTA 5, dengan resolusi 1680x1050 dan setting high, average frame rate di 63,0 dengan maksimum 85,6 dan minimum 46,3 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1680 x 1050 dan setting best looking, average frame rate di 93,3 dengan maksimum 103,8 dan minimum 58,2 fps. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1680 x 1050 dan setting ultra, average frame rate di 92,0 dengan maksimum 103,8 dan minimum 75,9 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1680 x 1050 dan setting low, average frame rate di 40,8 dengan maksimum 46,4 dan minimum 34,6 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1680 x 1050 dan setting ultra, average frame rate di 69,6 dengan maksimum 110,3 dan minimum 3,5 fps. Terakhir, untuk Genshin Impact dengan resolusi 1680 x 1050 dan setting low, average frame rate di 56,7 dengan maksimum 61,9 dan minimum 32,9 fps. Selanjutnya, setelah tes gaming, kita akan berpindah kepada kemampuan renderingnya via Adobe Premiere mempergunakan Pichal Premiere Benchmark. Dan laptop ini hasilnya berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 7 menit 58 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri juga sudah mempergunakan SSD NVMe dari brand Samsung juga, sama seperti layarnya nih, dengan kapasitas 1 TB. Storage ini sendiri juga sudah mempergunakan interface PCIe 4.0, sehingga harusnya secara teori jauh lebih cepat. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichal mempergunakan Crystalline Smart dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 6,67 GB per second untuk membaca data, dan 4,95 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 67,93 MB per second untuk membaca data, dan 151,0 MB per second untuk menulis data. Di bagian performa, untuk result dari tadi, yaitu synthetic benchmark-nya sih, Pichal jelas nggak heran lagi. Walaupun secara kode nama, ya seperti yang saya bilang tadi, mirip-mirip sama kayak ROG X13, yaitu Ryzen 7 6800 gitu ya. Namun beda kode HS dan juga U di belakang dari prosesornya membuat perbedaan yang cukup signifikan di bagian performa. Memang sih, segala macam benchmark bisa diselesaikan dengan baik dan bahkan urusan editing dan juga rendering bisa lancar jaya tanpa adanya kendala. Bahkan buat gaming pun beberapa bisa menyentuh ke setting yang rata-rata kanan lah gitu. Itu walaupun catatannya asalkan
screen resolution-nya kita turunin. Hal ini wajar sih, mengingat refresh rate-nya yang layarnya juga standar. Jadi GPU-nya juga nggak terlalu ngegas-ngegas juga kan kerjanya gitu ya. Tapi itu juga yang menjadi titik lemahnya, karena memang cuma mampu menampilkan refresh rate hingga 60 Hz aja layarnya. Sedangkan banyak game yang tadi udah dijalankan bisa sampai 80 hingga 90 FPS. Jadi saran Pichel nih, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau mau refresh rate yang tinggi ya jelas gampang, tinggal colokin aja ke monitor eksternal via port USB Type-C-nya. Dan karena memang port-port USB-nya tadi kan sudah support juga dengan output layar 4K, jadi silahkan aja dimanfaatin fiturnya. Selanjutnya untuk cooling systemnya, laptop ini hanya dilengkapi dengan satu buah kipas yang terhubung dengan sebuah heat pipe ke area CPU dan juga GPU-nya. Udara segar sih nanti akan masuk via lubang ventilasi di bagian bawah laptop dan akan mengeluarkan udara panasnya tuh dari sisi sebelah kiri dari laptop. Kemudian untuk menguji sistem pendinginannya, Pichel seperti biasa tes laptop ini dalam ruangan ber-AC di suhu 24 derajat Celcius. Performanya juga Pichel set di mode balance dan tetap dalam kondisi kita colokin kepada adaptor listrik. Tapi memang karena laptop ini nggak ada port HDMI-nya dan juga kita nggak ketemu nih dongle USB ke HDMI, maka Pichel terpaksa menggunakan aplikasi OBS untuk ngerekam layarnya, agar at least bisa Pichel tampilkan seperti biasa. Jadi sekedar catatan, mungkin grafik ini akan sedikit terdistorsi, ataupun agak sedikit lebih naik daripada biasanya. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di angka 4,4% dengan frekuensi yang berada di 2,5 GHz hingga 2,9 GHz, yang sempat spike sebentar lah ke 4,3. Untuk daya yang dipergunakan juga berada di rata-rata 11,6 Watt dan suhu di rata-rata 63 derajat Celcius. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 4, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 3,2 GHz dengan suhu inti hingga 94 derajat Celcius dengan daya sebesar 30 Watt. Tapi kondisinya hanya bertahan lebih sekitar 43 detik lah, 42-43 detik. Karena dayanya langsung melandai dan drop ke level 25 Watt dengan frekuensi di 2,9 GHz. Sedangkan suhu intinya malahan naik lagi ke level 92 derajat Celcius. Selama 9 menit dan 25 detik waktu pengetesan, maka power dan suhunya ini terus melandai hingga menyentuh ke level 15,5 Watt dan juga di suhu 75 derajat Celcius. Sementara frekuensi intinya cenderung stabil di rata-rata 2,7 GHz. Kemudian setelah itu, settingannya Pichel ubah ke performance mode, lalu frekuensinya ini melonjak sedikit ke 2,7, dan suhunya juga berada di 77 derajat, dan power di 20,6 Watt. Dan setelah 9 menit 28 detik, frekuensi, suhu, dan juga dayanya cenderung stabil di level 2,7 GHz, masih sama 77 derajat Celcius dan 19,7 Watt untuk dayanya. Sesudah itu pengetesan Pichel hentikan dengan total durasi pengetesan 19 menit dan 40 detik. Selanjutnya untuk suhu bodi laptopnya, seperti biasa Pichel ukur dalam dua skenario model. Skenario pertama yaitu untuk daily use dengan menjalankan testing battery modern office dengan mode balance yang mencoba mensimulasikan pemakaian harian dari laptop ini. Dan sekitar 1 jam pengetesan, maka suhu panas pada area keyboard dan juga palm rest-nya ini tuh terpusat pada area atas keyboard atau daerah sekitar engsel layar. Pada area ini tuh memiliki suhu rata-rata 29,1 derajat dengan titik terpanas di 33,4 dan terendah di 26,1 derajat Celcius. Sedangkan di sisi bawah laptop, titik panas terpusat di area tengah pada grill ventilasi yang berada tepat di bagian chip CPU dan juga GPU-nya. Pada area ini itu memiliki suhu rata-rata 32,7 derajat dengan titik terpanas di 34,4 dan terendah di 28,3 derajat Celcius. Dan skenario kedua yaitu pada saat stress test dengan mode turbo, dan kalau untuk area sekitar keyboard ini tuh panasnya terfokus pada area tengah keyboard, di mana ini tuh juga merambat hingga ke area ventilasi exhaust di sisi kiri dari laptop. Di area ini tuh memiliki panas rata-rata 37,7 derajat dengan titik terpanas 48,1 dan terendah di 28,3 derajat Celcius. Sedangkan dari sisi bawah laptop, titik terpanasnya ini tepat di area kiri bawah dari grill ventilasinya yang memang pas lah berada di daerah CPU dan GPU yang tadi. Di area ini tuh dia memiliki panas rata-rata 41,6 derajat dengan titik terpanas di 55,6 derajat dan terendah di 31,4 derajat Celcius. Jadi ini nih yang bakal membuat konsekuensi penggunaan bahan metal untuk bodi laptopnya. Ditambah lagi kan bodinya tuh tipis ya, dengan sistem pendinginan yang ya standar lah. Sehingga udara panas tuh akan merambat ke bagian bodi agar memang bisa terlepas kepada udara luar gitu.
Untuk sektor audio, laptop ini sendiri dilengkapi dengan 2 buah speaker yang terletak di bagian bawah laptop dan menghadap ke kiri dan juga ke kanan dari laptop. Dan nggak tanggung-tanggung, laptop ini tuh menggunakan tuning speaker dari Harman Kardon, ditambah lagi juga dengan Dolby Atmos. Dan oleh karena Pichel lihat sertifikasi itu, jadi Pichel tes audio di suara ini, dan hasilnya suara laptopnya tuh kenceng banget di volume yang maksimal gitu ya, mentok gitu. Tapi walaupun dia mentok, masih enak loh didengar. Produksi suaranya juga balance, walaupun memang bassnya nggak nendang, tapi jelas suara treble-nya nggak berlebihan. Jadi nggak ada tuh yang kayak suara-suara kayak nusuk-nusuk pendengaran kayak. Dan saat kita uji di volume maksimum, speakernya itu dapat menghasilkan suara rata-rata di 99,3 desibel dengan maksimum hingga 107 desibel. Goks! Buat yang penasaran, berikutin deh merupakan contoh audio dari laptop Asus ZenBook S13 OLED UM5302T. Check this out. Selanjutnya di bagian webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280x720 piksel. Nanti pada saat dioperasikan akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari webcamnya. Secara hasil, Pichel nggak bisa bilang oke-oke banget. Noise-nya masih berasa walaupun kita berada di tempat yang tergolong banyak cahaya. Padahal sebenarnya menurut situs Asus, kameranya kan sudah menggunakan akan teknologi yang namanya 3D NR. Algoritma gitu ya, kayak 3D noise reduction algorithm. Yang dikatakan bisa klaim memproduksi akan hasil yang lebih bagus, mereduksi noise secara signifikan, tapi pas waktu Pichel tes hasilnya kayak nggak terlalu berfungsi gitu algoritmanya. Buat yang penasaran, berikutin deh, merupakan contoh hasil webcam Asus ZenBook S13 OLED UM5302T. Ini dia hasil tangkapan webcam laptop Asus ZenBook S13 OLED UM5302T. Ya, ini dengan setup 0,9 megapiksel, 720p 30 fps ya teman-teman. Gimana hasilnya? Ya, lumayan lah, lumayan. Ini kondisi sedang malam ya, dan Jelox lagi ada di studio juga. Ini ada softbox, as usual. Lagi mantul ke sana. Gimana? Itu sih, ya ampun, mantul kali. Ini juga kalau kita lihat ini kulitnya agak mengkilat-mengkilat, padahal ini lagi nggak ada apa-apa. Tuh, lagi nggak keringatan, nggak ngapa-ngapain. Terus juga kayaknya banyak noise ya. Noise-nya lumayan nih kanan kirinya. Di sini nih apalagi yang agak redup sebelah sini tuh kayaknya noise-nya banyak sih. Ya, kalau buat kayak Zoom meeting, online meeting tuh cukup lah. Apalagi kalau mungkin kita lagi di kondisi keadaan yang agak terang ya, mungkin bagus juga nggak tahu. Tapi ya so far yang penting ada. Nah, ini di sebelah kanan kiri dari kameranya ini ada 2 lubang mikrofon. Semoga aja suara Jelox sudah ketangkap dengan baik. Oke, teman-teman, thank you. Selanjutnya untuk urusan konektivitas, laptop ini tuh hanya dilengkapi dengan Wi-Fi chip saja dari MediaTek dengan codename MediaTek V-Logic 330 atau kodenya namanya MT7922, di mana sudah support Wi-Fi 6E, 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya juga seperti biasa sudah support akan triple frekuensi yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Dan sayangnya, buat kita yang mungkin butuh koneksi lebih stabil, kita nggak ada port LAN yang disediakan laptop ini. Jadi satu-satunya cara, kita bisa membeli akan converter dari USB Type-C kepada Ethernet, yang sebenarnya banyak lah tersedia di toko-toko komputer online ataupun offline. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode C41N1904 dengan kapasitas 67.000 mAh dan berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PCMark 10 dengan scanner Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 12 jam 36 menit dari 100 hingga 2%. Goks! Untuk sisi ini, Pichel jelas harus acungi jempol. Keren. 12 jam itu udah hitungan seharian tuh. Jadi kalau cuma buat pakai ngetik-ngetik, office gitu ya, kita nggak perlu lagi tuh ribet-ribet nyari kayak spot-spot nongkrong yang dekat dengan colokan listrik. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini juga mantepnya masih dapat bertahan selama 2 jam 25 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Bayangin aja,
udah digeber pol dalam kondisi gaming, plus juga dengan full brightness, tapi masih bisa bertahan lebih dari 2 jam. Ya, padahal resolusi layarnya kan juga udah tinggi banget, 2,8K gitu. Goks! Sedangkan untuk pengisian dayanya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya yang memiliki interface USB Type-C dan juga output 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt. Dan untuk pengisian dayanya nanti dari 3% hingga 100%, ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 14 menit dalam kondisi laptop hidup dan sedang tidak digunakan. Seperti biasa nanti untuk pengisian dayanya, teman-teman bisa bebas milih port charger yang USB Type-C yang mana aja. Ya, walaupun jadi akhirnya kalau kita pakai colok akan mengurangi slot port yang ada. Tapi ya nggak apa-apa lah. Last but not least, yaitu kemampuan upgrade dari laptop ini. Yang sayangnya hanya tersedia di sisi storage saja. Sebenarnya sih kalau kayak Pichel harusnya sih udah bakal paham ya. Karena pertama kali ngeliat desain laptopnya aja yang tipis begini, jelas lah kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah berharap bakal kayak banyak banget gitu opsi upgrade-nya. Nanti di laptop ini tuh hanya tersedia satu slot M2 NVMe aja dengan ukuran yang 2280 untungnya, atau yang paling panjang. Sehingga opsi upgrade yang bisa kita ambil adalah mengganti modul 1 TB yang sudah ada kepada kapasitas yang lebih tinggi. Sementara untuk sisi memori ataupun RAM, maka RAM pada laptop ini sayangnya sudah terintegrasi dengan motherboard-nya. Jadi kita harus puas aja dengan spek RAM 16GB LPDDR5 yang sudah disematkan pada laptop ini. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut data pribadi Pichel, laptop Asus ZenBook S13 OLED UM5302T merupakan laptop kelas konsumer yang bisa jadi daily driver teman-teman dalam menjalankan beragam aktivitas. Pertama, Pichel harus jelas appreciate gimana tipisnya laptop ini. Cocok banget buat kita yang anaknya mobile banget, nggak bisa diem gitu ya, kayak lasak dan sering kemana-mana lah gitu. Dan memang walaupun tipis, tapi laptop ini juga dilengkapi dengan spek internal yang jelas mumpuni buat diajak kerja keras, dan jelas juga kekinian speknya. Ryzen 7 6800U dan juga GPU dari Radeon 680M bakal cocok banget buat banyak kebutuhan. Apalagi ditambah dengan layarnya yang sudah OLED, yang punya color gamut yang tinggi, dan jelas punya resolusi yang tinggi 2,8K, sehingga sudah pastilah bisa menjawab kebutuhan grafis teman-teman yang memang mungkin membutuhkan akan ketepatan warna yang lebih tinggi. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri, refresh rate-nya yang terbatas dan juga glossy finish ini akan jadi sangat ganggu banget. Kekurangan lain juga adalah di panas yang memang agak berasa di bodinya, karena bodinya terbuat dari metal. Maklum sebenarnya karena memang bodinya kan jadi tempat penghantar panas, tapi hati-hati aja menurut Pichel. Dan juga kemudian untuk catatan untuk opsi upgrade tidak ada, sehingga akan jadi kesulitan nih buat kita yang mungkin butuh memori yang banyak atau mungkin kita mau laptop ini untuk jangka yang panjang. Secara harga sih sampai video ini Pichel buat, Pichel belum bisa mendapatkan harga resminya. Tapi secara spek ada 2 jenis, yaitu yang Ryzen 5 dan juga Ryzen 7. Tapi seperti biasa, kalau misalnya memang Pichel sudah dapat notifikasi harganya, pasti Pichel akan put ataupun update di bagian deskripsi. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, tetap pantengin channel ini ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin suka game gitu ya, bisa kunjungi loh YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, di mana Pichel baru aja ngerilis video terkait dengan aksesorisnya Nintendo Switch. Atau mungkin channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, seperti vlog begitu, yaitu PMG Fams, di mana Pichel seperti biasa upload akan cerita liburan di Cimory Dairyland, Prigen, Jawa Timur. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tipis, emang. Tapi kayak gitu penyakitnya. Portnya gantung banget.